Oke, berjumpa kembali di video pembelajaran geografi bersama saya Rika Elvia SPD. Pada kali ini yang akan kita bahas adalah Sistem Informasi Geografi atau disingkat juga dengan SIG. Apa yang akan kita bahas di Sistem Informasi Geografi ini? Tentu kita harus membahas dulu ya, definisi dari SIG itu apa. Nah, SIG itu adalah merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mendayagunakan teknologi komputerisasi yang mampu menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menyajikan dari keseluruhan bentuk informasi dengan cara pengorganisasian perangkat keras, perangkat lunak, dan data geografi. Nah, di sini dapat kita simpulkan, SIG itu adalah kita menganalisis, menyimpan, memanipulasi, dan menyajikan data geografi. Nah, data geografi ini kita peroleh dari mana? Dari penginderaan jauh maupun dari peta. Nah, dengan menggunakan suatu alat teknologi yang disebut dengan komputer. Nah, dengan menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak yang ada pada komputer tersebut. Intinya di sini adalah itu adalah pengoperasian komputer. Nah, dalam menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis data-data geografi. Oke, nah kita lanjut subsistem dari SIG. Nah, di sini ada tahapan dari SIG. Pada dasarnya, tahapan SIG itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah input, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah output. Apa yang akan kita lakukan pada saat tahapan input ini? Yang pertama, itu adalah proses memasukkan data, yaitu sebuah subsistem memasukkan data. Nah, merupakan proses pengambilan, pengumpulan, dan perubahan data spasial dan data atribut. Jadi pada saat input ini kita memasukkan data yang telah kita kumpulkan tadi. Nah, kita masukkan ke dalam sistem komputer. Itu yang kita lakukan pada proses input. Nah, selain memasukkan data, setelah kita masukkan data, kita harus simpan. Nah, jadi ini adalah proses penyimpanan data. Jadi data yang sudah kita masukkan nanti akan kita simpan di dalam sebuah folder yang terdapat dalam perangkat komputer tersebut. Oke, tahapan yang kedua itu adalah proses. Dalam tahapan proses ini, yang kita lakukan adalah yaitu memanipulasi dan menganalisis data. Jadi, manipulasi data itu apa? Itu adalah proses mengubah data dalam upaya membuatnya lebih mudah dibaca tanpa mengubah informasi yang terdapat di dalamnya. Jadi kita melakukan perubahan. Manipulasi kita melakukan perubahan yang ada. Nah, dengan tujuan adalah supaya mudah dibaca, tapi dengan syarat tanpa mengubah informasi yang terdapat di dalamnya. Nah, itu dia tahapan proses. Dan yang terakhir tahapannya yaitu output. Nah, yang kita lakukan pada tahapan output itu adalah mengeluarkan hasil dari yang kita sudah analisis, kita proses tadi, atau disebut juga dengan keluaran data. Nah, ini penyajian, kita sajikan, kita keluarkan data tersebut dalam bentuk apa hasil keluarannya? Bisa dalam bentuk peta, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk laporan, ataupun dalam bentuk informasi digital. Nah, cukup mudah kan tahapan dari SIG. Nah, ini sudah biasa ya dalam melakukan tahapan SIG ini. Nah, ini sama halnya pada saat kalian ingin membuat sebuah karya menggunakan perangkat komputer, contoh pembuatan makalah. Nah, pada tahapan input ini kita masukkan dulu, kita kumpulkan dulu datanya. Dari data yang ada kita masukkan ke dalam komputer. Menggunakan apa? Menggunakan, ada alatnya mungkin menggunakan flash disk atau apa ya. Kita masukkan ke dalam komputernya, itu adalah input. Kemudian setelah dimasukkan, apa yang kalian lakukan? Kalian simpan di mana? Di folder C kah, D kah, atau di dokumen. Kemudian setelah itu apa? Barulah kalian olah data yang sudah kalian kumpul dan kalian simpan tadi. Nah, terakhirnya apa? Ya, kalian setelah kalian buat menjadi sebuah makalah,
kemudian kalian print. Nah, hasil printan itulah yang disebut dengan keluaran data. Ini adalah perumpamaan dalam tahapan SIG. Nah, hampir sama seperti itu, cuma yang membedakan di sini adalah yang kita olah itu adalah data-data geografi. Selanjutnya, komponen SIG. Nah, atau komponen sistem informasi geografi. Apa saja dia komponennya juga terdiri atas 3. Yang pertama, perangkat keras atau disebut dengan hardware. Perangkat keras ini adalah perangkat komputer yang bisa kita pegang. Nah, seperti laptop ini ada layar, monitor, ada CPU, keyboard, bisa flash disk, printer, mouse. Nah, semua yang bisa kita pegang itu adalah perangkat keras yang dibutuhkan. Nah, apa-apa saja dia perangkat keras komputer itu, yaitu dia. Nah, apa yang kalian butuhkan, yang bisa kalian pegang, itu perangkat keras ya. Yang kedua, itu adalah perangkat lunak, itu disebut juga dengan software. Perangkat lunak di sini, nah, dalam pengoperasian SIG ini, ada perangkat lunak, atau perangkat lunak adalah perangkat yang tidak bisa kalian pegang, atau dalam arti kata ini adalah sebuah aplikasi. Nah, aplikasi yang harus kalian gunakan pada saat melakukan proses SIG ini. Nah, apa saja dia? Dalam SIG ini ada beberapa, memiliki aplikasi-aplikasi tertentu. Tidak semua aplikasi bisa digunakan untuk proses SIG ini. Salah satunya adalah ArcView, ArcView-GIS, kemudian ada ArcGIS, Esri-GIS, ada AirMapper, ada MapInfo, dan Global Mapper. Dan masih banyak lagi, bisa CorelDRAW, bisa juga. Jadi semua aplikasi yang bisa menunjang dalam mengolah sistem atau data geografi. Itu dia komponen yang kedua. Yang terakhir adalah manusia atau brandware. Nah, kita sudah punya perangkat keras, kita sudah punya aplikasi yang akan kita olah, yang akan kita gunakan. Tentu harus ada manusia yang mengolahnya, atau disebut juga dengan brandware. Nah, jadi inilah dia 3 komponen SIG atau 3 komponen dalam sistem informasi geografi. Kemudian pemanfaatan dan penerapan SIG. Nah, pemanfaatan dan penerapan SIG yang pertama itu adalah di bidang sumber daya alam. Jadi SIG ini dapat kita manfaatkan dan kita terapkan dalam bidang sumber daya alam. Nah, apa dia manfaatnya? Itu dapat menentukan kawasan lahan pertanian, menentukan kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. Nah, kemudian di bidang perencanaan ruang. Dalam perencanaan ruang ini bisa dalam digunakan untuk penataan ruang. Nah, contoh, kita bisa menata ruang dari perkotaan, ruang pedesaan, pemukiman, bisa menata kawasan industri dan kawasan-kawasan pertanian, dan masih banyak lagi. Nah, perencanaan ruang lainnya. Nah, yang ketiga di bidang kependudukan. Di bidang kependudukan ini, dengan SIG kita bisa mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Nah, di mana kita tahu di mana jumlah penduduk terpadat atau yang persebarannya paling banyak? Bisa kita lihat dari data hasil SIG ini. Yang keempat, di bidang mengawasi daerah rawan bencana alam. Nah, di sini ada contoh bencana alam. Nah, kita bisa mengetahui di mana daerah-daerah rawan bencana ini, contohnya adalah rawan bencana banjir. Nah, di mana-mana saja daerah-daerah yang rawan bencana banjir bisa kita manfaatkan berdasarkan hasil dari data SIG tadi. Kemudian di bidang pendidikan, yaitu untuk menentukan lokasi pendidikan. Nah, contohnya kalian ingin mengetahui sebuah lokasi pendidikan. Yang contoh mungkin kalian ingin mencari sebuah sekolah yang kalian belum pernah menempuhnya. Kalian bisa menggunakan Google Map. Nah, Google Map itu adalah salah satu hasil data SIG. Nah, hasil olahan SIG. Nah, jadi kita bisa mengetahui bidang pendidikan, menentukan lokasi pendidikan, kemudian bisa juga menentukan sistem informasi pendidikan. Dan yang terakhir adalah di bidang militer. Nah, di bidang militer ini, fungsi atau
pemanfaatan SIG itu adalah dapat menganalisis rute-rute perjalanan logistik dan peralatan perang. Nah, ini bagi para militer. Nah, dia bisa mengetahui dan menganalisis rute-rute perjalanan logistik itu dari mana ke mana. Kemudian peralatan perang itu cocoknya disimpan di mana lokasinya. Bisa kita amati menggunakan data SIG atau sistem informasi geografi. Oke, untuk sistem informasi geografi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.